Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua, mahasiswa sekalian. Hari ini kita akan membahas mengenai metodologi penelitian, khususnya mengenai metode penelitian kualitatif. Kita akan membahas mengenai bagaimana cara menyusun penelitian yang bersifat unik, kreatif, dan dramatis. Karena memang ketiga hal ini merupakan ciri dari metode penelitian kualitatif. Kita mulai dengan referensi agar dapat menyusun penelitian yang unik, kreatif, dan dramatis, maka dibutuhkan banyak referensi. Ini ada beberapa buku yang sempat saya tulis yang bisa digunakan sebagai referensi, tetapi tentu saja Anda harus menggunakan buku-buku yang lain. Jadi saran saya minimal untuk satu penelitian itu dibutuhkan lebih kurang 40 referensi agar kemudian penelitian Anda menjadi lebih baik, terutama dari segi penuturan, dari segi narasi dan bahasanya. Kita mulai misalnya dari referensi livelihood. Di sini Anda bisa belajar dari buku ini tentang bagaimana penghidupan masyarakat, mulai dari yang dalam konteks pertanian misalnya, mulai dari yang on farm, off farm, dan non farm. Kemudian di buku kedua, ini buku yang ini Anda bisa membaca dari buku ini tentang land reform lokal, bagaimana itu dibangun di masyarakat dan bagaimana masyarakat melaksanakan hal itu. Dan sampai hari ini masih berlaku di masyarakat. Kemudian yang buku ketiga, Tanah Hutan Rakyat, di sini bicara tentang sosioekologi. Di buku ini Anda dapat belajar tentang bagaimana kesadaran ekologis itu dibangun secara bertahap dari tahun ke tahun. Di sini dicontohkan di wilayah Desa Kalimendong itu selama lebih kurang 40 tahun. Kepala desa secara bergiliran dari kepala desa yang satu kepada kepala desa yang lain merubah mindset dan cultural set masyarakat sehingga pada akhirnya mereka memiliki kesadaran ekologis yang tinggi. Kemudian buku berikutnya, buku keempat tentang ini tentang lereng Merapi. Ini ekoturisme di lereng Merapi. Ini bicara tentang berbagai karakter masyarakat di lereng Merapi yang kemudian bisa mendukung ekoturisme dan mendukung pengelolaan wilayah di kawasan rawan bencana. Kemudian buku berikutnya, buku yang kelima, ini tentang relasi kuasa. Di sini Anda bisa belajar tentang bagaimana tokoh atau pemimpin itu menerapkan power relation yang terdiri dari power over dan power to. Bagaimana dia mendominasi dan bagaimana dia memberdayakan. Kemudian di buku ke-6 ini bicara tentang transmisi sosial. Ini di dalam buku ini bicara tentang bagaimana dilakukan transmisi dan nilai-nilai pertanahan dari petugas kantor pertanahan ke masyarakat, sehingga kemudian masyarakat bersedia berpartisipasi dalam kegiatan pertanahan. Kemudian di buku berikut tentang restorasi peran, di sini bicara tentang bagaimana peran masyarakat yang awalnya pasif menjadi aktif dan bagaimana menyembuhkan traumatika di bidang pertanahan sehingga kemudian masyarakat berkenan berpartisipasi di bidang pertanahan. Jadi ini hanyalah sebagian kecil dari buku-buku yang bisa Anda baca. Seperti saya sarankan tadi, sebaiknya dalam satu penelitian Anda menggunakan minimal 40 literatur, kemudian ini hanya 7 literatur. Jadi ini hanya sebagian kecil. Kemudian pada tahun 2020 ini telah terbit buku saya berjudul Metode Penelitian Kualitatif untuk Riset Agraria. Jadi nanti bagi yang membutuhkan silakan bisa hubungi perpustakaan STPN. Kemudian di sini ada 3 alasan kenapa penting menulis buku. Hal ini saya sampaikan kepada Anda sekalian karena sebagai peneliti tentu pada akhirnya Anda akan menuliskan hasil penelitian Anda dalam bentuk jurnal, buku, dan lain sebagainya. Di sini ada 3 alasan mengapa menulis buku atau menulis jurnal misalnya begitu, yaitu pertama, setiap buku atau setiap karya ilmiah memuat pengetahuan tertentu yang unik. Kedua, setiap buku atau setiap karya ilmiah berupaya menjadi bagian dari proses rekonstruksi pengetahuan. Dan yang ketiga, setiap buku atau setiap karya ilmiah merupakan ajang berbagi pengetahuan atau sedekah ilmu. Jadi kalau Anda ingin melakukan sedekah ilmu, silakan menulis dalam bentuk jurnal, dalam bentuk buku, dan lain sebagainya. Kemudian
ketika Anda belajar tentang metodologi penelitian, itu ada dua hal yang ingin dicapai. Pertama, hard skill dan soft skill. Hard skill-nya, Anda mampu merancang penelitian ilmiah, khususnya yang menggunakan metode penelitian kualitatif. Sedangkan soft skill-nya adalah Anda mampu berpikir kritis dan rasional. Kemudian ini ada slide tentang wajah kegiatan ekonomi dunia saat ini. Slide ini saya maksudkan untuk mengajak Anda, ketika Anda melakukan penelitian, coba perhatikan kondisi dunia saat ini. Sehingga kemudian tentu saja penelitian Anda harus menyesuaikan hal itu. Sebagaimana kita ketahui, kita sekarang memasuki revolusi industri keempat. Di dalam revolusi industri keempat ini ada beberapa ciri. Ya. Misalnya di saat ini, Anda akan mengenal apa yang disebut dengan sharing ekonomi, kemudian e-education, kemudian e-government, kemudian cloud kolaboratif, kemudian marketplace, kemudian online health services, kemudian smart manufacturing, kemudian smart city, dan kemudian akhirnya ada juga smart appliance. Nah, dan masih banyak lagi yang lain. Saya ingin mengajak Anda mengerti bahwa wajah kegiatan ekonomi dunia saat ini itu harus masuk dalam penelitian Anda. Artinya, apapun judul penelitian Anda tidak boleh terlepas dari konteks kehidupan masyarakat saat ini. Ya, jadi saat ini berbagai macam kebutuhan manusia telah banyak menerapkan dukungan internet dan dunia digital sebagai wahana interaksi dan transaksi. Maka penelitian Anda juga harus memperhatikan hal itu. Nah, misalnya judul Anda tentang pendaftaran tanah, maka pendaftaran tanah saat ini juga sudah bersentuhan dengan dunia digital. Tidak sebagaimana pendaftaran tanah tahun 1960. Ya. Jadi Anda harus menyesuaikan dengan kegiatan ekonomi dunia saat ini. Kemudian ini ada bagian tentang bagaimana cara belajar yang baik. Jadi cara belajar yang baik kan sebetulnya Anda butuh memiliki tingkat memorisasi yang baik. Untuk bisa memiliki tingkat memorisasi yang baik, maka dibutuhkan tingkat keterlibatan yang baik. Contoh, kalau Anda membaca, reading, maka tingkat memorisasinya hanya 10%. Ya, berarti kan tingkat keterlibatan Anda juga sangat kecil, ya. Anda disebutnya pasif. Tetapi kemudian, kalau Anda tingkat keterlibatannya tinggi atau aktif, Anda melakukan sesuatu, misalnya doing the real thing, melakukan sesuatu yang nyata, misalnya melakukan penelitian, membuat proposal, mengambil data di lapangan, kemudian mempresentasikan data tersebut, mendapat kritik dari kiri kanan, kemudian diuji oleh dosen penguji, itu berarti tingkat memorisasinya bisa 90%. Jadi apa yang Anda tulis dalam skripsi itu besar kemungkinan 90% itu ada di dalam benak Anda, karena memang begitulah tingginya tingkat memorisasi ketika Anda mengerjakan sesuatu yang sangat melibatkan Anda. Orang menyebutnya doing the real thing, ya. Itu. Kemudian sekarang mari kita lihat tentang metode penelitian kualitatif. Jadi dalam metode penelitian kualitatif itu tagline-nya adalah merancang penelitian yang unik, dramatis, dan memberdayakan. Unik, dramatis, dan memberdayakan tentu membutuhkan kreativitas. Maka sebetulnya ada lagi tambahan satu kata, yaitu merancang penelitian yang unik, kreatif, dramatis, dan memberdayakan. Mengapa memberdayakan? Penelitian Anda itu harus berguna bagi banyak pihak. Jadi kalau penelitian Anda tidak berguna bagi banyak pihak, maka sebetulnya penelitian Anda bisa dinyatakan sebagai penelitian yang gagal. Apa untungnya belajar metode penelitian kualitatif? Pertama, Anda punya keuntungan mendapat apa yang disebut dengan ultimate advantage. Anda siap berkompetisi dalam merancang penelitian pertanahan atau penelitian apapun, penelitian agraria misalnya dan lain sebagainya, yang mampu memberdayakan masyarakat. Karena memang kekuatannya adalah di semangat memberdayakan itu. Kemudian keuntungan kedua, Anda memperoleh apa yang disebut dengan sensational offer. Anda berkesempatan berbuat benar, berbuat baik, dan berbuat indah ketika Anda mampu mengenali kebutuhan masyarakat di bidang pertanahan, di bidang agraria, dan di bidang-bidang lainnya sesuai dengan minat yang Anda miliki. Kemudian keuntungan ketiga adalah Anda mendapat apa yang disebut dengan powerful promise. Anda mampu berkontribusi bagi
pengelolaan pertanahan, pengelolaan agraria, atau pengelolaan hal-hal sumber daya alam lainnya yang dapat mewujudkan keadilan, kesejahteraan, dan harmoni sosial. Kemudian ini adalah semacam rancang bangun tentang kinerja penelitian. Jadi Anda punya rasio, Anda punya ultimate advantage, Anda punya rasa, Anda punya sensational offer, Anda punya potensi, dan potensi Anda itu kemudian digerakkan menjadi sebuah kinerja berbekal kesadaran dan empati, maka Anda akan memiliki apa yang disebut dengan powerful promise. Anda mengerti tentang bagaimana masyarakat itu membutuhkan sesuatu. Maka kemudian penelitian Anda bisa menjadi penelitian yang memberdayakan masyarakat. Kemudian ini tadi ada referensi, ini maka kemudian saya coba tunjukkan buku-buku yang bisa menjadi referensi ketika Anda ingin mengamati sesuatu. Misalnya, kalau Anda ingin mengamati tentang land reform lokal, livelihood, strategi livelihood, Anda bisa membaca buku Ngandagan Kontemporer. Kalau Anda ingin mengamati tentang resonansi sosial, kemudian P4T, penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah versi lokal, kemudian pemberdayaan masyarakat, kemudian kemiskinan dan kesejahteraan, Anda bisa baca buku Resonansi Land Reform Lokal. Kemudian kalau Anda ingin meneliti atau membahas tentang sosioekologi, sosioekonomi, peranata sosial, dan hutan rakyat, maka Anda dapat membaca buku Tanah Hutan Rakyat. Kemudian kalau Anda ingin berbicara tentang ekoturism, kawasan rawan bencana, manajemen pertanahan di kawasan rawan bencana, maka Anda bisa membaca buku ekoturism lereng Merapi. Kemudian kalau Anda ingin membahas tentang kekuasaan, kemudian relasi kuasa, kemudian kekuasaan yang mendominasi, dan kekuasaan yang memberdayakan, Anda bisa baca buku relasi kuasa. Kemudian kalau Anda ingin membahas tentang land values, nilai-nilai pertanahan dalam konteks sosial, kemudian Anda ingin bicara tentang transmisi budaya atau cultural transmission, Anda bisa membaca buku transmisi nilai-nilai pertanahan. Dan masih banyak buku yang lain, misalnya ini, kalau Anda ingin berbicara tentang traumatika pertanahan, kemudian peran aktor pertanahan, dan bagaimana restorasi peran dilakukan, maka Anda bisa membaca buku restorasi peran aktor pertanahan. Jadi ada sekian banyak buku yang bisa Anda gunakan. Ingat pesan saya, minimal 40 buku atau minimal 40 literatur ketika Anda melakukan penelitian. Kemudian mari coba kita lihat penelitian yang pernah kita jumpai. Bila ada penelitian yang hasilnya sebagai berikut. Diketahui bahwa tingkat pendapatan masyarakat mempengaruhi minat masyarakat mensertifikatkan tanahnya. Atau penelitian yang hasilnya diketahui bahwa redistribusi tanah meningkatkan pendapatan masyarakat. Maka muncul pertanyaan berikutnya adalah, kalau itu sudah diketahui, so what? Bagaimana hal itu dapat terjadi? Seperti apa konstruksinya? Apa tindakan lanjutannya? Untuk apa pengetahuan itu? Nah, semua pertanyaan itu muncul dan kemudian pada akhirnya membangkitkan ide untuk menggunakan metode penelitian kualitatif. Jadi, metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan ketika metode penelitian kuantitatif tidak menyentuh wilayah tersebut. Dan jadi kalau metode penelitian kuantitatif kan bicara tentang generalisasi sesuatu. Dia bicara tentang mana yang dominan, mana yang tidak dominan. Maka kemudian metode penelitian kualitatif bicara di luar wilayah itu, yaitu bicara tentang hal-hal yang unik, hal-hal yang dramatis, hal-hal yang kreatif, dan hal-hal yang memberdayakan. Sekarang mari kita lihat tentang data-data statistik yang kemudian bisa menjadi bias ketika tidak dicermati dengan baik. Ini ada penelitian tentang program pengentasan kemiskinan yang diluncurkan pada Januari tahun 2000. Data penduduk miskin Januari tahun 2000, penduduk miskinnya 20%. Januari 2001, penduduk miskinnya 15%. Kesimpulan, program dinyatakan sukses. Nah, bagi Anda yang berpikir kritis, maka Anda tidak akan dengan mudah menerima kesimpulan ini, karena ini adalah contoh kesimpulan yang dilakukan secara sembarangan atau ugal-ugalan. Mengapa demikian? Mari kita cek.
Kesimpulan bahwa program dinyatakan sukses adalah kesimpulan yang keliru, sebab kita kemudian baca historiografinya. Januari 2000, penduduk miskin 20%. Juni 2000, 50% dari penduduk miskin yang ada mengalami kematian karena kelaparan, sehingga penduduk miskin saat itu menjadi 10%. Januari 2001, penduduk miskin 15%, maka seharusnya kesimpulannya adalah program dinyatakan gagal karena seharusnya penduduk miskin hanya tinggal 10%. Oleh karena angkanya adalah 15%, maka sesungguhnya telah terjadi penambahan atau peningkatan jumlah penduduk miskin. Kita lihat lagi contoh berikut. Ini penelitian tentang program pengentasan kemiskinan yang diluncurkan tahun 2003. Tahun 2003, penduduk miskin 18%. Tahun 2004, penduduk miskin 16%. Kesimpulan, program dinyatakan sukses. Ini juga kesimpulan yang ugal-ugalan atau kesimpulan yang sembarangan. Sebab, mari kita lihat datanya. Kesimpulan bahwa program dinyatakan sukses adalah kesimpulan yang keliru. Sebab, tahun 2003, data diambil pada tanggal 20 Desember. Tahun 2004, data diambil pada tanggal 20 Agustus. Ternyata ketika dilacak ulang, data pada tanggal 20 Desember 2004 menunjukkan bahwa terdapat penduduk miskin sebesar 20%. Maka seharusnya kesimpulannya adalah program dinyatakan gagal karena peningkatan penduduk miskin dari 18% pada tahun 2003 menjadi 20% pada tahun 2004. Itu yang mengakibatkan atau menjadi penting buat Anda sekalian untuk berhati-hati memaknai data-data statistik. Ya, berhati-hati memaknai angka atau data statistik. Sekarang mari kita lihat tentang manfaat mempelajari metode penelitian kualitatif bagi calon peneliti atau peneliti, yaitu membantu para calon peneliti atau peneliti agar dalam konteks penelitiannya mampu menampilkan sesuatu yang unik, berbeda dari orang lain. Ini orang kemudian akan menerjemahkannya sebagai mendukung terwujudnya novelty, ya, kebaruan. Kemudian yang kedua, mampu menjelaskan fenomena yang ada secara kreatif, menampilkan hal-hal yang baru sehingga tidak membosankan bagi pembacanya. Kemudian ketiga, mampu mendeskripsikan atau menguraikan hasil penelitiannya secara dramatis, dapat mempengaruhi pembaca, ya, sehingga kemudian pembaca menjadi terinspirasi dan kemudian mampu, kalau itu success story bisa dicontoh di tempat lain, tapi kalau itu merupakan kegagalan, maka bisa dicari penyebab kegagalan sehingga tidak terulang di wilayah lain. Kemudian sekarang mari kita lihat tentang bagaimana merancang sebuah penelitian. Misalnya kita akan bicara tentang PTSL. Misalnya Anda akan melakukan penelitian tentang PTSL, pendaftaran tanah sistematik lengkap. Ini adalah fakta dan data yang ada di kantor pertanahan. Jadi kalau Anda meneliti tentang PTSL, itu fakta dan datanya ada di kantor pertanahan. Kemudian judul penelitian ini saya akan coba beri contoh tentang judul penelitian yang tidak kreatif. Karena tadi kan saya sudah bilang bahwa kekuatan metode penelitian kualitatif adalah dia unik, dia kreatif, dan dia dramatik atau dramatis. Nah, ini sekarang saya beri contoh judul penelitian yang tidak kreatif. Konteksnya tentang PTSL, pendaftaran tanah sistematik lengkap. Misalnya judulnya begini, pelaksanaan pendaftaran tanah sistematik lengkap di Kabupaten Wonogiri, Provinsi Jawa Tengah. Ini contoh judul penelitian yang tidak kreatif. Hasil penelitiannya tentu tidak kreatif karena judulnya juga tidak kreatif. Pelaksanaan PTSL di Kabupaten Wonogiri, Provinsi Jawa Tengah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ini hasil penelitian yang tidak kreatif. Kenapa? Karena memang seharusnya begitu. Karena apabila tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, tentu kepala kantor pertanahannya akan dipersalahkan secara hukum. Ya, karena segala sesuatu kan harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ya. Jadi ini contoh penelitian yang tidak kreatif. Karena hampir semua kepala kantor pertanahan tentu berusaha agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Nah, sekarang kita coba lihat judul yang lain, atau kita coba cari judul penelitian yang lebih kreatif dibanding yang tadi. Konteksnya atau temanya masih sama, yaitu tentang PTSL, pendaftaran tanah sistematik lengkap.
fakta dan datanya ada di kantor pertanahan. Kemudian hal ini tentu harus disikapi oleh calon peneliti atau peneliti secara kreatif. Nah, untuk bisa kreatif maka perlu diperhatikan beberapa hal berikut. Misalnya melihat PTSL berdasarkan perspektif sosiologi tertentu. Misalnya Anda ingin menggunakan sosiologi sebagai perspektif begitu, maka bisa melihat PTSL berdasarkan perspektif sosiologi tertentu. Misal, kita mulai dari yang paling kiri. Kalau Anda menggunakan perspektif fungsional struktural, maka Anda akan berbicara tentang bagaimana para pihak bersinergi. Kemudian kalau Anda bicara tentang dalam perspektif konflik, maka Anda akan bicara tentang PTSL dalam hal misalnya bagaimana kewenangan para pihak dan bagaimana para pihak itu melakukan sesuatu yang boleh jadi satu sama lain berbeda kepentingan atau terjadi overlapping kepentingan. Sehingga kemudian bisa dilihat apakah ada potensi disintegrasi. Kemudian kalau Anda menggunakan perspektif aksi juga begitu. Anda akan bicara tentang bagaimana PTSL dilaksanakan dalam konteks kesadaran. Konteks kesadaran pelakunya ya, atau kesadaran para pihak. Baik kesadaran sebagai subjek, kesadaran sebagai objek, dan kemudian keberlanjutan tindakan. Kalau Anda menggunakan perspektif interaksionisme simbolik, maka Anda akan bicara PTSL dalam hal pemaknaan. Bagaimana masyarakat memaknai PTSL? Bagaimana kantor pertanahan memaknai PTSL? Biasanya itu berbeda. Dan kemudian misalnya, kalau lebih konkret, bagaimana kantor pertanahan memaknai sertifikat hak atas tanah, dan bagaimana masyarakat memaknai sertifikat hak atas tanah, dan bagaimana kemudian mereka saling berinteraksi, dan ketika mereka saling berinteraksi, maka pemaknaannya kemudian saling disesuaikan, sehingga kemudian nanti muncul makna baru pasca interaksi antara kantor pertanahan dengan masyarakat. Itu kalau Anda menggunakan perspektif interaksionisme simbolik. Kalau Anda menggunakan perspektif fenomenologi misalnya, maka Anda akan bicara tentang bagaimana PTSL itu didukung oleh sebuah norma sosial tertentu. Bagaimana kemudian para aktor atau pelaku PTSL itu bersinergi satu sama lain tapi dalam konteks penerapan norma. Dan bagaimana kemudian interaksi mereka itu berjalan secara alami. Kemudian kalau Anda menggunakan perspektif perilaku, maka kemudian ini bicara tentang reward and punishment. Pihak mana yang melakukan sesuatu dan apa yang didapat oleh pihak tersebut, reward and punishment-nya. Kemudian kalau Anda menggunakan perspektif pertukaran, tentu bicara tentang bagaimana PTSL itu mempertemukan kepentingan banyak pihak dan kepentingan itu kemudian saling dipertukarkan satu sama yang lain sehingga kemudian PTSL bisa terlaksana dengan baik. Jadi ini bila Anda melihat PTSL berdasarkan perspektif sosiologi tertentu. Kemudian kalau dibuat lebih detail seperti ini ya. Jadi kalau perspektif fungsional struktural, perspektif konflik, perspektif aksi, perspektif interaksionisme simbolik, perspektif fenomenologi, perspektif perilaku, perspektif pertukaran, maka di sini ada beberapa fenomena yang harus Anda amati misalnya dalam konteks PTSL. Elemen sosial, stimulus, adaptasi, dan lain sebagainya. Jadi inilah elemen-elemen atau unsur-unsur yang harus Anda teliti ketika Anda menggunakan perspektif tertentu. Contoh, Anda tadi menggunakan perspektif aksi dalam membahas PTSL. Maka kemudian Anda akan bicara tentang bagaimana tindakan berbasis kesadaran dalam pelaksanaan PTSL. Bagaimana tindakan para pihak sebagai subjek, bagaimana tindakan para pihak sebagai objek, dan bagaimana kelangsungan tindakan. Begitu juga dengan perspektif-perspektif yang lain. Kemudian bisa juga Anda melihat PTSL berdasarkan konsepsi tertentu. Misalnya Anda melihat PTSL dari konsepsi partisipasi. Pihak mana saja yang berpartisipasi. Anda melihat PTSL dari konsep sinergi. Anda melihat PTSL dari konsep transmisi sosial. Anda melihat PTSL dari konsep demarginalisasi. Anda melihat PTSL dari konsep kompatibilitas. Anda melihat PTSL dari konsep strategi dan lain-lain. Ini dari konsepsi tertentu. Jadi sebetulnya banyak sekali hal yang bisa diteliti, tetapi dengan melihat tadi sebelumnya dengan perspektif sosiologi, sekarang dengan konsepsi tertentu. Sehingga kemudian banyak ruang untuk melakukan penelitian dalam wilayah yang sama, yaitu di wilayah atau ranah PTSL, pendaftaran tanah sistematik lengkap. Nah, ini sekadar saya beri contoh judul penelitian yang
boleh dianggap lebih kreatif daripada yang sebelumnya. Judulnya adalah Demarginalisasi Petani oleh Kantor Pertanahan di Kabupaten Wonogiri, Provinsi Jawa Tengah. Nanti di dalamnya cerita tentang PTSL. Bisa juga judulnya ditambahkan, Demarginalisasi Petani melalui PTSL oleh Kantor Pertanahan di Kabupaten Wonogiri, Provinsi Jawa Tengah. Maka kemudian hasil penelitiannya juga lebih kreatif dibanding yang tadi. Tidak bicara tentang sesuai atau tidak sesuai dengan undang-undang, tapi lebih detail dari itu. Misalnya, di situ nanti akan dihasilkan penelitian, misalnya hasilnya adalah sertifikat hak atas tanah merupakan pemicu demarginalisasi petani. Nanti dijelaskan bagaimana proses terjadinya. Kemudian kondisi ini dibangun oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Wonogiri melalui kegiatan PTSL. Kemudian dijelaskan bagaimana Kantor Pertanahan itu melaksanakan PTSL. Kemudian setelah demarginalisasi berhasil dipicu, maka petani mengembangkannya hingga 1. Mampu menyemangati mereka dalam menggarap tanahnya. Nanti dijelaskan seperti apa begitu. Kemudian 2, memenuhi kebutuhan modal bagi usaha taninya. 3, memiliki akses atas pasar dan informasi. Serta 4, mampu meningkatkan lembaga tani atau peran kelompok tani. Jadi hasilnya itu memang lebih kreatif dibanding yang penelitian sebelumnya yang hanya bicara bahwa PTSL dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Itu kan sudah hal yang sangat lumrah begitu ya. Nah, itulah pentingnya metode penelitian kualitatif yang judul dan hasil penelitiannya harus unik, kreatif, dan dramatis. Ini contoh penggunaan metode penelitian kualitatif oleh mahasiswa STPN ya. Yang terakhir tahun 2017, sebetulnya setiap tahun selalu ada, tapi ini yang saya sempat catat 2012 sampai 2017. Jadi saya ambil satu sekedar contoh. Misalnya di tahun 2012 ada judul penelitian Community Mapping dalam rangka pendaftaran tanah di Dusun Pliang, Desa Tanggumong, Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang, karya Ahmad Farhan Arif, 2012. Kemudian tahun 2014, resistensi elit lokal dan masyarakat terhadap perubahan penggunaan tanah, studi di Desa Sidomulyo, Kecamatan Gedean, Kabupaten Sleman, karya R. Indra Trikusuma. Kemudian tahun 2015, judulnya adalah Potensi Pemetaan Kolaboratif dalam mendukung pendaftaran tanah di Desa Tolokan, Kecamatan Getasan, Kabupaten Semarang, karya Korina Tri Wicaksono. Kemudian tahun 2016, kajian penguasaan tanah melalui pemetaan tanah buruhan dengan metode penginderaan jauh dan aplikasi SIK di Desa Ngandagan, Kecamatan Pituruh, Kabupaten Purworejo, karya Fatonah Endah Pawestri. Kemudian tahun 2017, strategi percepatan GeoKKP melalui kegiatan pengadaan jasa konsultan di Kantor Pertanahan Kota Semarang, karya Muhammad Randy Oktaresi. Jadi dan masih banyak lagi yang lain sampai yang tahun 2018, 2019, dan tahun 2020, tapi belum sempat saya tuliskan di slide ini. Kemudian metode penelitian kualitatif dikembangkan oleh para metodolog untuk mengungkap fakta yang unik secara kreatif dan dramatik, atau orang menyebutnya dramatis. Ini beberapa buku tentang penelitian kualitatif yang bisa Anda jadikan sebagai referensi. Ya, misalnya ini ada buku penelitian kualitatif ya dari karya Sami Aji Sarosa. Ada juga penelitian kualitatif proses dan aplikasi karya Nusa Putra. Kemudian ada karya Haris Herdiansah, judulnya Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-Ilmu Sosial. Ada lagi karya Lexi J. Moleong, judulnya Metodologi Penelitian Kualitatif. Kemudian ada lagi karya Rulam Ahmadi, judulnya Metodologi Penelitian Kualitatif. Ada karya Burhan Bungin, judul bukunya Penelitian Kualitatif, Komunikasi Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial lainnya. Kemudian ada karya dari Sugiono, Memahami Penelitian Kualitatif. Ada karya dari Nung Muhajir, Metodologi Penelitian Kualitatif. Ada karya dari Kailan, Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat. Ada karya Dedi Mulyana, judulnya Metodologi Penelitian Kualitatif, Paradigma Baru, Ilmu Komunikasi, dan Ilmu Sosial lainnya. Kemudian ada lagi karya
Fauzan Al-Mansur, metodologi penelitian kualitatif. Ada karya Wahyu Purhantara, judulnya metode penelitian kualitatif untuk bisnis. Dan masih banyak lagi yang lain. Sekarang kita masuk mengenai perbedaan metode penelitian kualitatif dengan kuantitatif. Jadi perbedaannya adalah sifat hasil penelitiannya. Hasil penelitian yang menggunakan metode penelitian kualitatif bersifat unik, yang artinya konsepsi temuan yang diperoleh dari penelitian ini hanya berlaku di wilayah penelitian. Jadi ini untuk yang metode penelitian kualitatif. Bila suatu wilayah ingin memperoleh keberhasilan seperti wilayah penelitian, maka pada wilayah tersebut perlu direkayasa adanya situasi dan kondisi sebagaimana yang ada di wilayah penelitian. Kemudian pembandingnya, hasil penelitian yang menggunakan metode penelitian kuantitatif bersifat umum, yang artinya konsepsi yang diperoleh dari penelitian ini tidak hanya berlaku di wilayah penelitian, tapi juga nanti harus berlaku di wilayah yang lain. Kemudian mengenai sifat hasil penelitian, oleh karena metodologi kuantitatif dimaksudkan untuk mengeneralisir suatu fenomena, maka ia tidak dapat mengungkap keunikan fenomena yang tak dominan atau terlalu kecil dalam ukuran statistik. Jadi kalau di sini digambarkan ada warna merah dengan bintik-bintik kuning di dalamnya, maka kalau Anda mengambil kesimpulan atau mendapatkan hasil bahwa lingkaran itu adalah lingkaran merah, itu berarti kesimpulan itu diperoleh dari hasil metode penelitian kuantitatif. Tetapi kalau Anda kemudian menggunakan metode penelitian kualitatif, maka bunyi kesimpulannya bukan merah, melainkan ada fenomena kuning yang memiliki keunikan tertentu di dalam sekian banyak atau komunitas merah, misalnya begitu. Ya, jadi yang kuningnya itu ditonjolkan. Ada fenomena kuning yang memiliki keunikan tertentu. Itu kesimpulan metode penelitian kualitatif. Bandingkan dengan merah, kesimpulan metode penelitian kuantitatif. Ya, jadi itu bedanya. Kemudian proses penarikan kesimpulan. Penarikan kesimpulan pada penelitian yang menggunakan metode penelitian kualitatif memiliki proses induktif dari khusus ke umum, di mana data yang bersifat khusus digunakan untuk membangun konsep agar dapat menunjukkan variasi. Ya, jadi data yang bersifat khusus digunakan untuk membangun konsep agar dapat menunjukkan variasi. Ini adalah metode penelitian kualitatif. Sebaliknya, penarikan kesimpulan pada penelitian yang menggunakan metode penelitian kuantitatif melalui proses deduktif dari umum ke khusus, di mana data yang bersifat umum digunakan untuk membangun konsep agar dapat menunjukkan dominasi. Misalnya biasanya tercermin dengan sekian persen begitu. Kemudian pengelolaan sasaran pengamatan. Subjek pengamatan pada penelitian yang menggunakan metode penelitian kualitatif dikelola secara naturalistik, tidak memanipulasi setting penelitian, di mana peristiwa atau gejala yang terjadi berusaha difahami secara alami dalam konteksnya yang juga alami. Nah, sekarang bandingkan dengan metodologi atau metode penelitian kuantitatif. Objek pengamatan pada penelitian yang menggunakan metode penelitian kuantitatif dikelola secara manipulatif, artinya mengontrol setting penelitian, di mana peneliti membatasi jumlah faktor eksternal dan jumlah variabel yang akan diukur yang mempengaruhi peristiwa atau gejala tertentu. Catatan 1, metode penelitian kualitatif menyebut sasaran pengamatan dengan istilah subjek pengamatan. Sebaliknya, metode penelitian kuantitatif menyebut sasaran pengamatan dengan istilah objek pengamatan. Kemudian kita lihat tentang sifat sasaran pengamatan. Subjek pengamatan pada penelitian yang menggunakan metode penelitian kualitatif bersifat holistik, di mana realitas sosial dilihat secara menyeluruh pada berbagai aspek dan dimensinya dalam konteks kesejarahan, jadi historis kontekstual. Sebaliknya,
objek pengamatan pada penelitian yang menggunakan metode penelitian kuantitatif bersifat reduktif, di mana realitas sosial disederhanakan menjadi seperangkat variabel. Kemudian tentang sifat interaksi peneliti dengan sasaran pengamatan. Interaksi antara peneliti dengan subjek pengamatan pada penelitian yang menggunakan metode penelitian kualitatif bersifat humanistik, di mana masyarakat difahami secara utuh sebagaimana adanya dan mengenalnya secara personal. Sebaliknya, interaksi antara peneliti dengan objek pengamatan pada penelitian yang menggunakan metode penelitian kuantitatif bersifat mekanistik, di mana masyarakat dipahami sebagai benda yang dapat dimasukkan dalam wujud rumus-rumus atau model-model statistik. Kemudian penyiapan hasil penelitian. Hasil penelitian pada penelitian yang menggunakan metode penelitian kualitatif disiapkan secara a posteriori, di mana peneliti melihat setiap hal yang diteliti sebagaimana keadaan aslinya. Sebaliknya, hasil penelitian pada penelitian yang menggunakan metode penelitian kuantitatif disiapkan secara a priori, di mana peneliti menetapkan terlebih dahulu setiap hal yang ditelitinya melalui kesimpulan awal atau hipotesis. Jadi, metode penelitian kualitatif tidak memiliki hipotesis karena ia disiapkan secara a posteriori. Sedangkan metode penelitian kuantitatif wajib menggunakan hipotesis karena dia disiapkan secara a priori. Sekarang mengenai sifat proposal penelitian ya. Jadi kalau tadi penyiapan hasil, sekarang mengenai sifat proposal penelitian. Proposal penelitian yang menggunakan metode penelitian kualitatif bersifat fleksibel, di mana terbuka peluang terjadinya perubahan proposal penelitian selama proses penelitian. Oleh karena itu, peneliti harus mengantisipasi kondisi ini dengan menyusun proposal secara luas agar selalu dapat merespon dinamika di lokasi penelitian. Sebaliknya, proposal penelitian yang menggunakan metode penelitian kuantitatif bersifat fix, di mana tidak ada peluang melakukan perubahan proposal penelitian, jadi tidak ada peluang melakukan perubahan proposal penelitian dalam proses penelitian di lapangan, karena proposal telah disusun secara tuntas. Kemudian, keutamaan data. Meskipun memperhatikan validitas dan reliabilitas data, tetapi pada penelitian yang menggunakan metode penelitian kualitatif lebih diutamakan validitas data, di mana peneliti mengutamakan kesahihan atau kebenaran atau kesesuaian data dengan hal-hal yang dikatakan dan diperbuat masyarakat atau sesuai dengan kenyataan. Oleh karena itu, peneliti harus akrab dengan dunia empiris sehingga dia mengetahui jika terjadi data atau diperoleh data yang menunjukkan ketidakbenaran. Ya, maka kemudian harus diulang atau kemudian diperbaiki sehingga datanya menjadi sahih. Jadi dalam metode penelitian kualitatif, kesahihan atau kebenaran data itu diutamakan. Atau dalam bahasa metodologi, validitas data diutamakan meskipun tetap memperhatikan reliabilitas data. Sebaliknya, meskipun memperhatikan validitas dan reliabilitas data, tetapi pada penelitian yang menggunakan metode penelitian kuantitatif lebih diutamakan reliabilitas data, di mana peneliti mengutamakan kehandalan dan replikabilitas sehingga dapat diuji secara empiris ya. Jadi kalau yang metode penelitian kualitatif, kesimpulannya itu misalnya menyebut sesuatu, maka itu tidak hanya berlaku di lokasi penelitian tapi juga berlaku di lokasi-lokasi yang lain ya. Karena dia handal dan replicable gitu. Kemudian ini tentang perbedaan utama antara metode penelitian kualitatif dan metode penelitian kuantitatif. Kita mulai dari yang sebelah kiri. Ini adalah metode kualitatif. Yang sebelah kanan metode penelitian kuantitatif. Ini hasil dari semacam kesimpulan dari yang tadi sudah kita bahas sebelumnya ya.
Jadi metode kualitatif itu cirinya induktif, naturalistik, holistik, humanistik, a posteriori, fleksibel, ini mengenai proposal tadi, dan ini mengutamakan validitas. Sedangkan yang kuantitatif, deduktif, manipulatif, yang dimanipulasi itu setting ya, setting penelitiannya. Jadi misalnya dengan mengurangi atau membatasi jumlah variabel begitu. Kemudian yang berikutnya reduktif, mekanistik, a priori, fix atau tuntas ya dalam konteks proposal. Dan yang terakhir mengutamakan reliabilitas. Jadi kalau yang kualitatif validitas, yang kuantitatif reliabilitas. Kemudian ini ada tulisan dari Lawrence Newman dalam bukunya Social Research Method, Qualitative and Quantitative Approach ya tahun 1991. Ini sekedar untuk mengingatkan bahwa ini adalah langkah-langkah dari sebuah proses penelitian. Mulai dari memilih topik, kemudian fokus pada riset question atau pertanyaan penelitian, kemudian merancang studinya, merancang penelitiannya, kemudian mengumpulkan data, kemudian melakukan analisis data, menginterpretasikan data, kemudian nanti kan hasilnya berupa kesimpulan atau pernyataan proposisional, kemudian akhirnya diinformasikan kepada orang lain dalam bentuk karya ilmiah, buku atau jurnal begitu. Kemudian itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Mudah-mudahan apa yang kita bahas hari ini bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.